Materi sekarang mengenai sudut. Ada yang bawa ini enggak? Ada yang bawa busur? Punya busur? Punya, mana ya? Oke. Naura bawa enggak? Ada enggak? Bawa. Punya. Ada. Aurel ada? Busur? Ada. Busur aja, minimal busur aja ya untuk mengenal. Sebetulnya ada materinya mah udah pernah dibahas ya. Kita mengulang aja mengenai sudut. Adik-adik tahu nggak setelah corona ini ya, kita akan mengalami new normal namanya ya, hidup baru. Akan ada perubahan belajar dan sebagainya ya. Yuk kita mulai ya, mengukur dan menggambar sudut. Ini manfaatnya ya, manfaat menggambar sudut. Ada yang mau jadi desainer kan di sini teh? Nah, ya. Naura mau jadi apa, Naura? Dokter ya, Naura ya? Queen arsitek. Aurel mau jadi arsitek nggak? Bukan, aku desainer. Oh iya, desainer. Kalau Citra apa, Citra? Dokter. Dokter. Aurel? Si Queen mana ya, Bu ya? Mau jadi apa, Aurel teh? Nah, ini mah manfaatnya ya. Jadi sudut itu untuk mengasah kemampuan ruang kita ya. Jadi ada kalau kita jadi arsitek, membuat bangunan jembatan agar tidak runtuh, pokoknya berhubungan dengan yang namanya desain baik itu ruang maupun desain apa namanya? Suara Kakak Umi jelas nggak sih? Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang kita langsung ke macam-macam sudut ya. Coba Queen bisa ngetik di laptop nggak? Gimana caranya? Aku nggak tahu. Ada yang bisa ngegambar nggak? Queen nyebut aja dulu. Ngegambar gitu. Nah, gitu. Oke, itu yang merah siapa? Bisa. Nah, ambil satu warna. Merah. Siapa yang merah? Aku warna. Naura mau warna apa? Biru. Aurel mau warna apa? Kuning. Kuning. Queen mau warna apa? Belum. Nggak tahu. Sebentar. Apa-apa Umi yang warnain. Warna, iya Umi yang warnain. Kuning atau? Ada warna apa aja? Ada warna coklat, yang ungu belum ungu. Ayo ungu aja. Ya udah. Sok sekarang di sini ya di kertas yang ini nih, lihat. Yang kosong ini kalian bikin satu titik. Bisa pakai mouse, Queen? Bisa pakai draw nih, bisa pakai gini nih. Bikin lingkaran satu titik. Misalnya di sini ya. Nah, misalnya ini nih. Nah, gitu. Tapi yang beda jaraknya. Sok, yang kuning dulu. Siapa? Aurel. Aurel mau di mana tempatnya? Oke, lingkaran aja, Rel. Lingkaran. Bulat-bulat. Nanti. Oke. Sekarang Queen yang ungu mau di mana tempatnya bebas? Nggak tahu. Di sini. Mau di sini di bawah? Umi gambarin? Ya, di bawah. Di sini, Queen? Kok iris? Bentar. Ya, jangan kemana-mana. Salah. Misalnya Queen di sini ya. Oh, itu siapa itu? Yang merah Citra mau di mana? Ini Queen ya. Queen mau di sini nggak apa-apa? Atau mau di bawah? Naura mau di mana? Naura mau di mana? Citra mau di mana Citra? Bikin lingkaran beda warna, bebas. Oke. Naura mau di mana? Naura beda warna, Naura. Oke. Ini Queen ya. Queen di pinggir Citra ya. Queen, Umi gambarin. Ini Queen. Nah. Kok dihapus? Jangan dihapus, Cit.
Kita bikin lagi, Cit, lingkarannya. Bebas di mana aja. Nah, oke. Sekarang kalian perhatikan ya, sama Umi mau ditarik garis nih. Ini dari Aurel ke Naura, terus ke Queen, ke Citra, ke Aurel. Sekarang dari yang kuning ke Queen ya, lihat. Dari Naura ke Queen itu menyilang ya. Oke, adik-adik bisa dilihat gambar yang abu-abu ini? Ada berapa sudut yang ada di gambar ini? Yuk. 4. Mana aja? Ini sudut Naura. Ini sudut, salah. Ini sudut. Aurel kehapus. Sorry Aurel, di ini lagi Aurel. Nah, ini sudut Aurel. Yang ini sudut Naura. Yang ini sudut Citra. Yang ini sudut Queen. Ya, jadi ada sudut ANQC. Ada berapa sudut sih yang kita nyebutin dulu sudutnya ya. Kalau Umi pengen sudut yang ini coba. Nah, yang ini nih. Ini namanya sudut apa sih? Kelihatan nggak? Cara bacanya gimana? Masih ingat nggak? Sudut yang dibentuk antara garis Aurel Citra dan Citra Queen. Itu namanya sudut apa? Yang dimerahin. Sudut ini disebutnya adalah sudut ACQ, ya. Jadi cara baca sudut itu lihat sudut perpotongannya. Ini ada di titik Citra ya. Ada garis AC dan CQ. Berarti disebutnya sudut AC. Ya. Sekarang kita lihat sudut yang terbentuk garis yang sama Umi digambarin warna ungu ya, lihat. Set, set, set. Kelihatan nggak? Titik sudutnya titik apa aja? C. N, C, Q. N, C, Q. Sudut yang dibentuk oleh titik Naura, Citra, dan Queen. Ya. Nah, kalau Umi pengen nyebutin sudut yang ini, yang hitam. Lihat. Ini namanya sudut apa? Sudut apa namanya? N-nya harus di tengah. Sudut N-nya harus di tengah karena berada di sini sudutnya di N. Berarti sudutnya CNQ atau sudut QNC gitu ya. Masih ingat ya cara menyebutkan sudut ya? Oke. Sekarang kalau Umi pengen lihat segitiga ini nih, perhatikan baik-baik. Ini ditumpuk sengaja biar ini ya, biar adik-adik. Lihat yang hijau ini. AQN. Nah, yang hijau ya. Ini segitiga AQN. Kalau yang sudut ini namanya sudut apa sih? QAN. QAN. Atau boleh nggak dibalik? Yang mana, Kak? Ini yang hijau nih. Yang titiknya ada di hadapan titik Aurel. Berarti A-nya harus ada di tengah-tengah. Berarti tadi QAN namanya ya. Atau NAQ. Itu penamaan sudut ya. Sampai di sini paham? Paham? Ya, kalau paham Umi hapus ya. Karena mau ganti ke bahasan jenis-jenis sudut. Oke, perhatikan lagi ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sudut itu dibentuk dari dua garis yang berpotongan. Ya, kalau ada dua garis sejajar nih, ini garis sejajar itu
physical distancing ya, jaga jarak. Jadi nggak pernah berpotongan. Ya. Kalau ada sudut yang dibentuk dari dua berpotongan seperti ini ya, sudut itu selalu dibentuk dari dua garis yang berpotongan. Ada yang sudutnya bentuknya kayak gini, kalau kalian kena sudut yang ini ya, yang ini nih, sakit nggak sih kira-kira? Kalau kalian kebentur sudut ya, siku-siku nih, sakit nggak? Sakit ya? Karena sudut ini selalu berada di benda tajam. Ya, benda tajam, makanya disebut sudut. Sudut apa coba yang tajam? Lancip. Betul, Citra. Sudut lancip. Sudut lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Coba lihat busurnya. Di busur kan ada ya 90 derajat. Udah, bisa lihat busurnya ya. Oke. Nah, ini busur. Coba perhatikan ya, ini busur. Umi juga bawa busurnya, tapi di sini. Adik-adik, Umi mau jelasin mengenai sudut lancip dulu. Lihat ya, sudut lancip itu sudutnya yang ini adik-adik dari 0 dari sini ya. Di bawah 90 derajat. Nah, ini namanya sudut lancip. Kenapa lancip? Karena tajam. Jadi kalau kena sudut ini pasti ya sok ambil power bank dulu boleh. Kalau kena sudut ini pasti sakit. Disebutnya sudut lancip. Diingat ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Itu. Lancip sama dengan tajam. Oke. Sekarang dihapus lagi. Kalau ada sudut seperti ini ya, lihat. Adik-adik bayangin ya, nih ada benda sudutnya seperti ini. Adik-adik lihat sudut luar ininya. Kalau adik-adik kena tangannya kejeduk sudut ini, nggak terlalu sakit, maksudnya tidak sampai berdarah karena ini disebut sudut tumpul. Ya. Jadi, sudut tumpul itu apa? Sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Ya. Oke, diingat ya. Ini disebut sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Kalau meja belajar biasanya sudutnya apa? Ada lagi ya. Nah, kita hapus lagi. Ada lagi yang selanjutnya adalah sudut yang sering dipakai untuk masang-masangin benda, yaitu disebut sudut siku-siku nih. Ini mah tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ya dari 0 ke 90 derajat, ini disebut sudut siku-siku. Oke? Gampang ya? Oke. Nah, yang terakhir, lihat ya. Ada sudut yang tidur. Atau membentuk garis lurus. Dari 0 muter ya, muter ke sini nih, muter ke sini. Sehingga sudutnya berbentuk garis tidur ya, betul. Ini disebut sudut 180 derajat atau sudut lurus. Ya, disebut sudut apa? Lurus ya. Besarnya 180 derajat. Oke. Kita balik lagi ya ke awal. Dulu. Nih, di sini ada ya adik-adik. Coba perhatikan. Sama Umi digedein. Nih, ada yang namanya sudut lancip. Lancip kurang dari 90 derajat. Ya, yang ini ya. Yang ini sudut lurus, besarnya 180 derajat. Yang ini sudut tumpul. Kenapa tumpul? Karena dia besarnya lebih dari 90 derajat. Yang ini disebut sudut siku-siku. Oke.
Nah, sekarang Umi punya soal adik-adik. Soalnya kayak gini. Nih, ya. Salah. Ini sih hapus. Oke, kita mulai ya. Kalau ini sudut apa adik-adik? Siku-siku. Siku-siku. Kalau Umi sekarang punya garis ini, lihat. Ini teh 30 derajat besarnya. Yang ini ya. Berarti sisanya yang ini berapa derajat? Dari mana 60? Nah, karena siku-siku itu jumlahnya harus 90. Ya, sementara yang ini 30, berarti sisanya 60. Berarti sudut ini 60 derajat. Ngerti ya? Good. Sekarang lagi, kalau Umi punya, lihat ya, garis lurus ini ya. Ini 60 derajat. Pertanyaannya berapa sih sudut ini? 130. Sudut lurus ya, lihat. Ini sudut lurus, jumlahnya harus berapa? 180. Yang udah ada? 60. Iya, berarti sisanya 180 kurangi 60, yaitu 120. Oke? Gampang? Gampang banget ya. Nah, lagi ya. Sekarang kalau Umi punya ada sifat ya, segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya adik-adik ya. Coba adik-adik boleh gambar nanti ya segitiga. Lalu ukur sudutnya. Ya. Misalnya ini adalah sudut ABC. Sudut segitiga, jumlah sudut A, ini ada rumusnya ya, ditambah sudut B, ditambah sudut C, itu jumlahnya 180 derajat. Itu ya. Selalu kalau segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat. Ya. Ini dicatat sama adik-adik, jadi segitiga selalu jumlahnya 180 derajat. Nah, yang terakhir adalah persegi. Persegi itu semua sudutnya berapa sih adik-adik? Sudut ini berapa? Persegi itu terdiri dari 4 jenis sudut siku, ya. Misalnya ini persegi Naura, Aurel, Queen, dan Citra. Persegi NAKC. Ya. Jumlah sudutnya kalau persegi itu pasti 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 karena tersusun dari 4 sudut siku ya. Jadi jumlahnya 360 derajat. Jumlah sudut persegi. Coba adik-adik sekarang gambar segitiga sembarangan. Coba gambar segitiga di catatannya. Gambar segitiga bebas, ukurannya bebas. Kita mau belajar mengukur sudut ya. Kak, kalau persegi totalnya berapa? 360 derajat. Kalau segitiga totalnya 180 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke gambar segitiga. Coba adik-adik, gambar segitiga. Udah. Pelan-pelan aja ya. Udah? Oke, Kakak Umi masuk ke segitiga ya. Adik-adik udah gambar segitiganya? Udah. Oke, caranya sok bebas. Bikinnya bebas, mau kayak gimana juga boleh. Nggak panjang.
Karena kita bukan mengukur panjang segitiga ya. Misalnya kayak gini ya. Ini namain segitiganya A, B, C. Nah, iya betul. Betul, Cit. Udah gitu kalian ukur nih, sudut A-nya berapa, sudut B-nya berapa, sudut C-nya berapa. Cara ngukurnya, perhatikan busur ya, pakai busur. Bisa mengukur pakai busur adik-adik? Caranya, tengah-tengah busurnya letakkan ke titik sudut. Ke sini nih. Kita mau mengukur misalnya sudut A dulu nih. Sudut A sama adik-adik, di busurnya pindahin ke sudut yang ada di A. Nah, di sini. Cara ngukurnya kayak gini. Ini misalnya busur ya. Bisa? Harus sejajar ya. Nah, kita lihat kan yang segitiga ini kan garisnya ke sini ya. Yang ini kan? Adik-adik lihat angka yang ada di ujung ini, yang warna merah. Berapa derajat? Tapi yang mana di sini nggak ada warnanya. Queen lihat coba busurnya kayak gimana, Queen? Oh, pokoknya yang mulai dari 0 aja. Di sininya 0. Yang lagi tidurnya 0, kamu nanti lihat ini ada di berapa derajat. Cara ngukurnya gitu. Gimana, Kak? Ini busur, lihat yang hitam Umi. Kelihatan? Ya. Kita mau mengukur sudut A. Yang sebelah. Betul. Yang 0 kan di sini ada ya, titik 0 di sini ya, Cit. Lihat di busurnya. Segitiga yang ini kan? Nih, sama Umi tebelin. Nah, kamu nanti ukur angka di sini, itu adalah sudutnya nih. Ada angka di sini. Yang berimpit dengan segitiga. 60 atau 120. Ada angkanya, Aurel dapat angkanya? Berapa derajat, Aurel? Ini. Enggak, itu segitiga Aurelnya diukur, titik A-nya. Lalu dilihat angkanya berapa derajat. Pasti beda-beda, karena menggambar segitiganya beda-beda ukurannya. 60. Berapa? 50. Boleh. Citra berapa dapat angkanya? Queen dapat angkanya, Queen? Dapat Berapa? 60. Oke, Citra dapat angkanya, Cit? Dapat angkanya, Citra? Citra udah bikin segitiganya kan? Bikin segitiganya, terus busurnya impitkan ke sini nih. Nah, ini angkanya ada di sini. Naura dapat angkanya berapa? Dapat 40. Oke, pasti beda-beda. Dicatat ya, sudut pertamanya berapa? Dicatat. Citra dapat angkanya, Citra? Kalau sinyalnya jelek ditulis aja ya, nanti kita diskusi japri aja. Sekarang kita ngukur sudut yang B. Nih, yang B. Caranya, pindahkan busurnya. Sama, ini busur ya. Yang titik ininya, lihat. Impitkan di sudut B. Caranya gitu. Yang adik-adik ukur, lihatnya nolnya yang sebelah sini ya. Yang sebelah mana? Yang sebelah sini, yang tidur di sebelah sini, yang sebelah kiri. Oh, oke. Mana Kak ini?
Bisa? Bisa berapa dapatnya? Aku 80,5. 80,5. Naura bisa? Bisa. Citra bisa, Cit? Aurel kenapa? Itu ya. Nah, yang sudut C terakhir ya. Yang sudut C, lihat posisi busurnya. Busurnya ditidurin kayak gini nih, lihat. Titik nolnya di sini. Ditidurin kayak gini. Jadi yang C itu karena ada di atas, di ini lagi. Bisa. Busurnya gini ya, busurnya yang C itu miring, tidurin. Karena garisnya ada di tengah-tengah. Bisa? Dapat berapa sudutnya? Nggak tahu berapa. Lihatnya yang ini, Queen. Lihatnya yang ini, lihat. Sudut ini. Bentar. Titik nolnya di sini, lihatnya di sini nih. Nah, garis ininya, di antara dua garis ini ada angka ini. Itu berapa? Oh. Oke, sebentar saya. Titik nolnya di garis C. Titik nolnya di sini nih, di garis C, B. Terus angkanya kan muternya ke sini nih. Dapat nanti di sini. Di yang Umi silangin. Naura dapat angkanya? Dapat. Udah masuk lagi? Udah. Kenapa ke live ya? Berapa Naura angkanya? 71. Oke, sekarang yang udah dapat 3 angka boleh jumlahin. Berapa total semua? Citra udah dapat, Citra? Gimana Pak caranya yang ini apa? Yang di tengah? Yang titik C. Lihat busurnya, lihat sama Umi diginiin. Lihat ya, cara ngukurnya ya. Kan gini nih. Tar, di ini dulu ya. Yang tengah itu kan garisnya kayak gini nih. Kan garisnya gini ya. Ulang ya. Ini titik C ya. Garisnya gini. Kamu busurnya diginiin sayang. Busurnya. Ntar bedain warna. Busurnya diginiin. Set. 190,7. Nah, busurnya titik nolnya di sini. Ini titik nol. Terus disejajarkan dengan garis C. Nanti Citra lihat angka yang ada di sini, yang Umi silang. 190,7 setelah dijumlahin. Setelah dijumlahin 190,7. Oke, nggak apa-apa. Itu kan kaitannya sama ketelitian ya. Tapi nanti kalau lebih akurat, jumlahnya itu harus 180. Mendekati 180 itu udah bagus. Mendekati 180 itu udah bagus ya. Jadi kalau lebih dikit, misalnya aku 186, 190, nggak apa-apa, itu nanti ketelitian membaca busur. Naura udah dijumlah, Naura? Udah. Berapa jumlahnya? 255. Oh, gede ya. Sudut yang pertama berapa, Nal? 40. Nah, sudut yang kedua?
144. Sudut yang kedua, oh iya gini. Sudut yang ini ya, yang B. Now, bacanya yang titik nolnya yang sebelah sini, sayang. Dari sini ke sini. Jadi bukan 144, itu pasti 66. 56. Ganti. Pasti 56. 144-nya ganti sama 56. Karena yang dibaca nolnya terbalik, Now. Kalau yang ada koma-komaan gimana? Kalau sudut satu lagi, Naura berapa? 71. Nah, udah benar. Berarti 40, 56, 71. Hasilnya pasti mendekati 180. Citra itu, Meng. Lucu. Kakak Umi, Ya. hasilnya 270. 270. Sudut pertama berapa, Cet? 40. Betul. Sudut kedua? 140. Nah, ngebacanya tadi mirip kayak Naura. Bacanya jangan yang dari kanan ke sini, sayang. Tapi dari sini ke sini, kebalikan. Pasti Citra ganti 140-nya jadi 40 ya. Sudut yang ketiga berapa? 90. Coba jumlahin sekarang. Kalau 140-nya jadi 40. Aurel udah dapat angkanya? Jumlahnya berapa? Oke, udah akurat ya. Nggak apa-apa kan kita meneliti ini. Jadi pasti hasilnya beda-beda. Sudut masing-masing beda-beda, tapi kalau jumlah harus 180. Jadi berapa, Cit? Naura jadi berapa? 167. Nah, mendekati lah ya. Queen udah, Queen? Udah, Queen mah udah bener, udah mendekati. Citra udah jadi berapa? 170. Oke, mendekati ya. Jadi nggak apa-apa, nggak 180 juga, cuman itu nanti kaitannya sama ketelitian membaca ya. Jadi kayak kita baca penggaris gitu. Oke. Ini terakhir ya untuk penjelasan ya. Hapus. Yuk, masuk lagi. Kok nggak bisa dihapus? Nah, ini busur ya. Ya, kayak tadi ya. Ketika membaca ini, adik-adik perhatikan. Misalnya Umi bikin segitiganya kayak gini. Aduh, internetnya error. Segitiganya kayak gini ya. Nah, si busurnya tuh pasti cara membaca sudutnya pasti beda-beda ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini langkah-langkahnya adik-adik ya, menggambar sudut. Buat sebuah garis, garisnya yang pertama tidur dulu. Oke. Buat sebuah garis horizontal, kemudian buat garis kayak gitu ya. Letakkan busurnya di titik nolnya di sini, gitu ya, kayak tadi ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kakak Umi. Ya. Hari Jumat belajarnya pakai busur sama pakai busur lagi? Hari Jumat beda materi. Kita perbandingan. Oh. Adik-adik kalau hari Jumat kita mulainya jam 10 bisa nggak? Jam 10 aku baru bisa. Baru bangun. Jam 11 atau jam 11? Bisa. Ya? Sampai jam berapa? Sampai jam 1:30. Soalnya kalau hari Jumat ada seminar bentrok, takutnya nggak keburu. Jadi beresnya itu sekitar jam 3. Takutnya nggak keburu, kalian kasihan.
Ya, Aura bisa, Aura bisa jam 11. baru bangun paling. Enggak tahu. Jam 11. Nanti aja slow respon juga apa-apa ya. Kalau ini mah ya. Oke, itu mungkin adik-adik ya ada yang mau ditanyakan tentang sudut. Setelah ini kita langsung latihan soal di grup ya. Oh, ini ada satu lagi deh terakhir. Udah Kakak Umi, ya. Kakak Umi, Ya. aku lemot, Ya, kita lanjut ke WA ya untuk latihan soal. lemot. Baca chat ya. Nggak ada suara. Oh, lanjut WA. Oke. Oke, dah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.